Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati, mahasiswi Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan membahas tentang percobaan Solomon Asch. Enjoy for watching. Dalam video kali ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, biodata dan percobaan Solomon Asch. Yang kedua, kenapa percobaan ini dianggap kontroversial dan mengapa tidak dipergunakan kembali. Yang ketiga yaitu prinsip umum apa saja yang dilanggar oleh Solomon Asch dalam melakukan eksperimen ini. Solomon Asch adalah seorang psikolog sosial yang untuk penelitiannya tentang psikologi konformitas. Solomon Asch mengambil pendekatan Gestalt untuk mempelajari perilaku sosial, menunjukkan bahwa tindakan sosial perlu dilihat dari hal pengaturan mereka. Solomon Asch juga menjabat sebagai profesor selama 19 tahun di Swarthmore College, di mana ia bekerja dengan psikolog Gestalt terkenal yaitu Wolfgang Kohler. Solomon Asch dianggap sebagai pelopor psikologi sosial dan psikologi Gestalt. Eksperimen konformitasnya menunjukkan kekuatan pengaruh sosial dan masih menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti psikologi sosial saat ini. Memahami mengapa orang menyesuaikan diri dan dalam keadaan apa mereka akan melawan keyakinan mereka sendiri untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak tidak hanya membantu psikolog untuk memahami kapan konformitas mungkin terjadi, tetapi juga apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Percobaan konformitas adalah sebuah percobaan yang diadakan oleh Solomon Asch pada tahun 1951 untuk melihat sejauh mana kekuatan konformitas dalam kelompok terhadap individu. Orang peserta beserta beberapa aktor yang diusulkan berpura-pura menjadi peserta. Mereka dikumpulkan dalam suatu ruangan. Partisipan diberitahu bahwa mereka akan ikut serta dalam suatu tes psikologis terhadap visual. Mereka diperlihatkan sejumlah kartu bergambar garis dan pilihan dari jawaban garis mana yang panjangnya sama. Partisipan menjawab setiap soal secara verbal sehingga jawaban dari setiap orang dapat diketahui oleh semuanya. Posisi peserta yang sebenarnya dan dengan sengaja diatur agar berada dalam urutan paling terakhir, sehingga para aktor bisa menjawab lebih dahulu dengan jawaban yang salah. Soal yang diberikan sebenarnya mudah dan jawabannya sudah sangat jelas, namun sebanyak 37 dari total 50 peserta menjawab jawaban dominan. Ketika para partisipan diwawancarai selepas percobaan, sebagian besar dari mereka mengaku tidak menjawab pada jawaban yang dominan, namun tetap menjawab yang salah karena mereka takut dianggap aneh atau bahkan dicemooh. Sedangkan sebagian kecil dari mereka berkata kalau mereka benar-benar mengira bahwa jawaban partisipan aktor adalah jawaban yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa percobaan Solomon Asch ini dianggap kontroversial dan mengapa metode dalam percobaan ini tidak digunakan lagi. Penelitian ini dianggap kontroversial karena adanya aktor yang terlibat dalam proses penelitian tersebut dan subjek penelitian yang lainnya tidak diberitahu mengenai aktor tersebut. Peneliti saat ini harus jujur dari awal mengenai proses penelitian serta memberitahu subjek tentang apa saja yang akan dilakukan saat penelitian berlangsung untuk mencegah penyalahgunaan subjek penelitian. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip umum apa saja yang dilanggar. Jadi ada 3 prinsip umum yang dilanggar. Pertama, prinsip B mengenai integritas dan sikap ilmiah pada ayat 2 tentang psikolog dan atau ilmuwan psikolog senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan juga praktik psikolog. Juga ada pada ayat 3 yang membahas tentang psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak mencuri, berbohong, terlibat dalam suatu tipuan atau
fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Yang kedua, prinsip mengenai profesional yang tercantum pada ayat 3 yang membahas psikolog dan atau ilmuwan psikolog menjunjung tinggi kode etik peran dari kewajiban profesional mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, upaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Yang ketiga yaitu prinsip mengenai keadilan yang tercantum pada ayat 1 tentang psikolog dan atau ilmuwan psikolog memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna layanan psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Juga terdapat pada ayat 2 membahas tentang psikolog dan atau ilmuwan psikolog menggunakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas kompetensi dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarahkan pada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Agar kita lebih memahami bagaimana sih eksperimen Solomon Asch itu, saya akan menyajikan video tentang eksperimen Solomon Asch. Eksperimen kesesuaian Solomon Asch dilakukan dengan 123 mahasiswa laki-laki kulit putih yang diminta untuk menjadi bagian dari studi penilaian visual. Setiap siswa dikenalkan ke grup yang terdiri dari 6-8 siswa lainnya, yang sebenarnya adalah aktor yang sudah mengetahui tentang eksperimen tersebut. Kelompok tersebut kemudian dikumpulkan di ruang kelas dan diperlihatkan dua kartu, yang pertama dengan 1 baris, yang kedua dengan 3 baris. Setiap siswa kemudian diminta untuk menyebutkan dengan lantang baris mana di kartu kedua yang cocok dengan baris pertama. Grup tersebut didudukkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan para aktor untuk merespon terlebih dahulu, meninggalkan peserta sebenarnya untuk merespon terakhir. Selama 2 putaran pertama, siswa palsu yang juga dikenal sebagai konfederasi memberikan jawaban yang benar, dan siswa yang tidak bersalah yang dikenal sebagai subjek mengatakan apapun yang menurutnya benar. Di babak ketiga ini, para aktor mulai menjawab dengan jawaban yang salah. Untuk 12 putaran berikutnya yang dijuluki uji coba kritis, semua konfederasi akan memberi jawaban yang salah. Jadi siswa yang tidak bersalah dapat mengabaikan mayoritas atau mengabaikan kebenaran. Jadi, apa yang disampaikan eksperimen tersebut kepada para peneliti? Setelah menyelesaikan 18 putaran dengan 120 subjek, eksperimen tersebut sampai pada kesimpulan berikut. 23% siswa selalu memberikan jawaban yang benar, 72% sesuai dengan mayoritas setidaknya sekali, dan 5% benar-benar menyerah pada tekanan teman dan selalu memberikan jawaban yang jelas salah. Pekerjaan Asch juga menunjukkan bahwa jika hanya satu siswa akting lainnya yang merespon dengan benar, efek tekanan teman sebaya menurun secara substansi. Eksperimen tersebut juga menunjukkan bahwa pendapat dari 3 teman sebaya cukup untuk mempengaruhi seseorang siswa untuk merubah pikiran. Bertambah jumlahnya melebihi 3 konfederasi, tidak meninggalkan tingkat kesesuaian antara lain. Atau dengan kata lain, jika 3 orang mengatakan sesuatu yang jelas salah, dan tidak ada yang tidak setuju dengan mereka, banyak dari kita setuju dengan jawaban yang salah dan mulai berbohong, karena keinginan manusiawi kita untuk menyesuaikan diri. Sejak saat itu, percobaan Asch telah berhasil direplikasi berkali-kali, dan pengaruhnya tetap signifikan, terutama di kalangan wanita dan kelompok sebaya yang homogen. Berikut ini adalah gambar-gambar dari eksperimen Solomon Asch. Sekian video yang dapat saya
jelaskan tentang percobaan Solomon Asch. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.